Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman semua, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang teknologi pendidikan Islam. Di mana materi kami itu membahas tentang pendekatan dan metode dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Yang pertama tentang peningkatan pembelajaran akan disampaikan oleh Olga Satiti. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini terdiri dari dua kata, yaitu mengenai pendekatan dan pembelajaran. Pendekatan sendiri secara harfiah merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu approach, yang berarti jalan, tindakan mendekati atau menghampiri. Sedangkan pembelajaran seperti yang kita ketahui ialah suatu proses di mana adanya proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi, untuk arti dari pendekatan pembelajaran itu sendiri, yakni tolak ukur dari seorang guru di mana ia di dalam suatu proses pembelajaran itu hal apa saja yang dia lakukan dan apa saja yang akan dia lakukan di dalam suatu proses pembelajaran. Untuk pendekatan di dalam pembelajaran ini terdapat dua item. Yang pertama yaitu student centered approach atau pendekatan yang berpusat kepada siswa. Artinya di sini siswa lebih aktif daripada gurunya, ataupun segala kegiatan proses pembelajaran itu yang lebih berperan ialah siswa. Yang kedua, pendekatan teacher centered approach atau pendekatan yang berpusat kepada guru. Artinya guru yang akan menguasai di dalam suatu pembelajaran tersebut. Adapun tipe-tipe pendekatan pembelajaran, yang pertama yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual ini pendekatan yang dilakukan oleh guru dengan cara menghubungkan kehidupan dari peserta didik sendiri itu dan dihubungkan dengan materi pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme, yaitu pendekatan yang dilakukan oleh guru di mana siswa lah yang harus mengembangkan ide-ide atau pemahaman mengenai pembelajaran tersebut. Yang ketiga, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif ini pendekatan yang mana deduktif artinya dari umum ke khusus, di mana pendekatan ini mengenai materi-materi umum yang dijadikan sebagai bahan khusus. Selanjutnya, pendekatan induktif, kebalikan dari pendekatan deduktif, arahnya lebih ke khusus menjadi umum, artinya isu-isu yang tertinggi dibahas kemudian dijadikan suatu kerangka yang umum. Selanjutnya, pendekatan konsep. Pendekatan konsep ini yaitu pendekatan yang secara langsung menyajikan konsep tanpa memerlukan bantuan dari peserta didik. Artinya, guru menyampaikan langsung tanpa ada perlunya respon dari peserta didik itu sendiri. Yang keenam, pendekatan proses. Ini kebalikan dari pendekatan konsep, di mana guru lebih memperhatikan proses bagaimana siswa itu mendapatkan suatu pemahaman atau materi yang diberikan oleh guru tersebut. Yang terima kasih. Selanjutnya yaitu tipe-tipe pendekatan pembelajaran. Itu pendekatan open-based, yaitu satu pendekatan yang memanfaatkan permasalahan dengan diformulasikan sedemikian rupa. Yang kedelapan yaitu pendekatan saintifik.
yaitu metode tanya jawab, yang ketiga yaitu metode diskusi, yang keempat yaitu metode demonstrasi, yang kelima yaitu metode sosiodrama, yang keenam yaitu metode karya wisata, yang ketujuh yaitu metode kerja kelompok, yang kedelapan yaitu metode latihan, yang kesembilan yaitu metode pemberian tugas, dan yang kesepuluh yaitu metode eksperimen. Setelah penjelasan tentang metode tadi, itu ada beberapa macam-macam metode pembelajaran. Yang metode pembelajaran yang pertama itu ada metode ceramah, di mana ini merupakan interaksi secara lisan oleh seorang guru kepada peserta didik. Metode ceramah ini itu sering digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didiknya. Itu sering dilakukan di zaman sekarang. Kemudian metode yang kedua itu ada metode tanya jawab, di mana seorang guru memberikan pertanyaan memancing kepada peserta didik. Kemudian peserta didik tersebut menjawab, sehingga dengan pertanyaan tersebut memancing peserta didik untuk berpikir logika atau untuk secara tidak langsung memancing peserta didik untuk bisa berpikir untuk menjawab atau memecahkan satu masalah. Kemudian yang metode yang ketiga itu ada metode diskusi, di mana metode diskusi ini itu seorang guru memancing beragam peserta didik agar berpikir logis, sistematis, kritis, dan bisa bersikap demonstratif. Di mana metode diskusi ini peserta didik itu bisa bertukar pikiran atau berargumen dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian ada metode yang keempat, metode demonstrasi, di mana setelah menerapkan metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, peserta didik sudah mempunyai ilmu tersebut, maka pada tahap selanjutnya itu ada metode demonstrasi, penerapan dari ilmu yang dipelajari tadi. Kemudian yang kelima itu ada metode sosiodrama, di mana metode sosiodrama ini dengan cara menerapkan atau mendramakan sebuah aksi. Kemudian yang keenam ada metode karya wisata, di mana cara yang dilakukan di sini adalah mengajak peserta didik keluar kelas supaya bisa memperhatikan beberapa hal atau kejadian yang terdapat hubungannya dengan materi pelajaran. Kemudian yang ketiga ada metode kerja kelompok. Dengan cara ini guru membagi peserta didik itu secara berkelompok sehingga peserta didik itu bisa kompak dengan bisa aktif dengan cara bersama-sama atau bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Kemudian yang ke-8 itu ada metode latihan, di mana seorang guru menyediakan materi pelajaran dengan melakukan latihan terus-menerus atau yang kita anggap sebagai evaluasi dalam pembelajaran. Metode latihan ini dilakukan secara guru untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman peserta didik terhadap ilmu yang disampaikan oleh seorang guru tersebut kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga ada metode pemberian tugas. Dengan cara ini pendidik membagikan soal-soal hampir sama dengan metode latihan tadi. Seorang guru memberikan soal kepada peserta didik atau memberikan tugas kepada peserta didik untuk memahami sesuatu, selanjutnya mempertanggungjawabkan soal-soal yang diberikan kepada peserta didik tersebut. Kemudian yang ke-10 ada metode eksperimen, di mana peserta didik melaksanakan suatu pekerjaan hipotesis di dalam media pelajaran tertentu dengan memakai media laboratorium. Itulah pembahasan kami tentang pendekatan dan metode dalam pembelajaran Islam. Untuk teman-teman mungkin ada yang kurang mengerti atau kurang paham terhadap apa yang kami sampaikan tadi, boleh bertanya atau mengkritik yang kami sampaikan. Bagi teman-teman, silakan untuk mengangkat tangan bagi yang ingin bertanya. Baiklah, saya akan bertanya kepada Bapak.
Isla akan dijawab langsung oleh Anjeli. Kepada Anjeli kami persilakan. Baiklah, Ibu menjawab pertanyaan dari Isla. Pertanyaannya itu, mengapa seorang guru harus menguasai berbagai pendekatan atau metode strategi pembelajaran yang tadi? Karena dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, memperkaya proses belajar mengajar, dan juga bisa menyiapkan murid untuk masa depan yang lebih cerah nantinya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Islandia. Mengapa seorang guru harus menguasai berbagai pendekatan, metode atau strategi pembelajaran? Di dalam satu proses pembelajaran, tentu tidak akan terlepas dari yang namanya dalam pemberian suatu materi kepada peserta didik. Untuk itu, perlu strategi. Di dalam strategi itu juga perlu kita melakukan berbagai aktivitas seperti penggunaan pendekatan, seperti apa peserta didik itu, pendekatan apa yang cocok yang diberikan kepada peserta didik itu. Setelah kita ketahui, misalnya peserta didik itu siswa yang aktif atau bagaimana pembelajarannya, itu diperlukan pembelajaran aktif, maka gunakan juga metode-metode yang mendukung di dalam suatu proses pembelajaran tersebut, sehingga tidak lain dari tujuan ataupun fungsi dan sebetulnya pendekatan dan metode pembelajaran itu yakni membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran ataupun untuk memudahkan siswa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Ya, terima kasih. Saya sedikit menambahkan jawaban tadi. Mengapa seorang guru perlu adanya pendekatan dan metode dalam pembelajaran? Sebagai seorang guru, kita tentu sama-sama tahu bahwa guru itu adalah sebagai fasilitator atau sebagai penyampai materi kepada peserta didik. Untuk memudahkan dalam menyampaikan materi tersebut, untuk membantu seorang guru, tentu perlu adanya pendekatan dan metode yang cocok terhadap peserta didik tersebut, di mana ada banyak sekali macam-macam pendekatan dan metode dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran nasional, di mana salah satunya yang kami dapat itu dari referensi yang kami dapat itu ada 10 pendekatan dan ada 10 macam-macam metode pembelajaran. Tinggal kita sebagai seorang guru menyesuaikan pendekatan yang mana yang cocok terhadap peserta didik yang akan kita ajar dan metode mana yang cocok terhadap peserta didik yang akan kita ajar. Itulah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana pendapat saya terhadap jawaban? Terima kasih kepada Isla. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami tentang pendekatan dan metode pembelajaran, bagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, kami persilakan. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit jawaban dari kelompok dengan pertanyaannya, mengapa seseorang guru harus memahami dan menguasai metode pembelajaran. Ada beberapa alasan. Pertama, yaitu bisa memahami berbagai metode pembelajaran, kemungkinan guru untuk memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran, meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Dua, dengan menguasai berbagai metode, seorang guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dan memotivasi siswa untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Tiga, dengan menguasai berbagai metode pembelajaran, seorang guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang kreatif dan inovatif, membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas. Terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, kami persilakan kepada Madetila. Kelompok itu pertanyaannya itu mengapa seorang guru harus menguasai beberapa pendekatan metode dalam pembelajaran. Seorang guru perlu menguasai beberapa pendekatan metode dalam pembelajaran karena keanekaragaman siswa, setiap siswa memiliki
kesetaraan dan referensi yang berbeda. Dengan menguasai beberapa pendekatan metode pembelajaran, seorang guru dapat mengakomodasi keberagaman siswa dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih inklusif. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Sila. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari tadi, silakan. Kepada Pak Manasim. Baik, saya masih sedikit menambahkan jawaban. Pertanyaannya intinya, mengapa seorang guru harus memahami metode pembelajaran? Tentunya seorang guru harus memahami metode pembelajaran yang aktif seperti diskusi kelompok atau proyek berbasis masalah, dapat mengatur aktivitas belajar yang mendorong partisipasi siswa dan pemecahan masalah secara kolaboratif, sehingga seorang guru yang mengerti tentang pembelajaran visual yang dapat menggunakan gambar, diagram atau video untuk membantu siswa memahami konsep yang kompleks secara lebih mudah. Dengan memahami metode pembelajaran, seorang guru dapat menyesuaikan penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan preferensi belajar siswa. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Manasim. Bagi teman-teman yang masih ingin menambahkan jawaban, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang bertanya dan yang menambahkan jawaban. Bagi kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami persilakan. Kepada kita kami persilakan. Apa saja pendekatan pembelajaran efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dijelaskan. Apa saja pendekatan pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran jelaskan. Di mana bisa dikatakan semua pendekatan pembelajaran itu efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, tergantung kepada cocok atau tidaknya, atau tergantung kepada peserta didik yang akan kita ajak. Di mana kita mencocokkan, menyesuaikan pendekatan apa yang akan kita lakukan terhadap peserta didik tempat kita mengajar. Di mana semua pendekatan tersebut, seperti dari referensi kami itu ada 10 pendekatan. Bisa dikatakan 10 pendekatan tersebut itu efektif karena semua diterapkan dan melalui adanya perbaikan, selalu ada perbaikan. Namun di kurikulum merdeka ini seperti yang dikatakan dalam yang dikatakan pemateri yang dikatakan teman saya pada materi tadi, di kurikulum merdeka ini kan ada 2 pendekatan pembelajaran, ada student center dan digital